мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждую боюсь. Pada kesempatan ini, kami akan mereview jurnal dengan judul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Antibiotik Cefixim dan Cefotaxim Pasien Diare di Rumah Sakit Ek pada tahun 2017. Berdasarkan laporan tahunan Rumah Sakit Ek tahun 2016, diare itu termasuk dalam 10 kasus penyakit terbesar yang ada di Rumah Sakit Ek. Diare itu apa sih? Jadi, diare itu merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan berubahnya suatu bentuk dan konsistensi tinja dari lembek hingga cair, kemudian meningkatnya frekuensi buang air besar lebih dari biasanya, yaitu 3 kali atau lebih dari sekali dalam sehari. Kemudian diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri memerlukan adanya terapi antibiotik sebagai lini pertama untuk penanganan diare pada anak. Adapun terapi antibiotik untuk pengobatan diare pada anak tersebut yaitu antibiotik cefalosporin, golongan cefalosporin generasi ketiga, yaitu Cefixim dan Cefotaxim. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode CE. Metode CE merupakan suatu metode farmakoekonomi untuk memilih dan menilai program atau obat terbaik dari beberapa pilihan terapi dengan tujuan yang sama. Sehingga dibutuhkanlah perhitungan Eicher dan Eicher. Cara ini dilakukan untuk mengetahui obat mana sih yang efektif untuk pengobatan diare, obat mana sih yang lebih murah gitu, yang lebih efisien. Kemudian untuk penggunaan antibiotik dengan biaya yang relatif tinggi itu belum tentu bisa menjamin efektivitas perawatan pasien. Oleh karena itu dilakukanlah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan antibiotik dan biaya pasien diare pada Rumah Sakit Ek. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk penelitian, penetapan populasi, dan atau sampling. Di sini, bentuk penelitiannya menggunakan rancangan penelitian deskriptif non-eksperimental. Data yang diambil secara retrospektif dari catatan rekam medis pasien. Di sini, sampel pada penelitian ini sebanyak 42 pasien, yaitu 21 pasien menggunakan antibiotik Cefixim dan 21 pasien menggunakan antibiotik Cefotaxim. Karakteristik subjek penelitian. Di sini subjek penelitian mencakup 2, yaitu usia dan jenis kelamin. Usia 0 sampai 3 bulan ada 3 pasien, 3 sampai 6 bulan ada 4 pasien, 6 sampai 9 bulan ada 8 pasien, 9 sampai 12 bulan ada 3 pasien, 1 sampai 2 tahun ada 9 pasien, 2 sampai 5 tahun ada 15 pasien. Total pasien ada 42 pasien. Dan jenis kelamin rata-rata laki-laki ada 27 pasien dan perempuan ada 15 pasien. Baik, itulah karakteristik subjek penelitiannya, dan akan dilanjutkan tentang alternatif apa yang digunakan dan apa yang dibandingkan. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только пустость и грусть. Тебе
важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда, возвращайся сюда. Не возвращайся сюда. Не возвращайся сюда. Не возвращайся сюда. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan poin 4 dan poin 5. Poin 4 yaitu alternatif apa saja yang dibandingkan adalah pasien diare yang menggunakan terapi antibiotik cefixime dan antibiotik cefotaxime. Kemudian poin 5 yaitu parameter outcome yang digunakan adalah parameter dievaluasi berdasarkan outcome hasil pengobatan, yaitu semakin rendah biaya dan semakin tinggi efektivitas maka semakin cost efektif terapi antibiotik tersebut, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terapi yang lebih cost efektif antara penggunaan antibiotik cefixime dan cefotaxime pada pengobatan diare di rumah sakit X, yaitu terapi dengan pemberian antibiotik cefixime yang dapat dilihat dari nilai ASAR cefixime sebesar Rp323.428 per hari dibandingkan dengan nilai ASAR cefotaxime sebesar Rp477.180 per hari untuk setiap peningkatan efektivitas. Nilai ISAR terkecil pada antibiotik cefixime yaitu Rp50.568, sehingga dapat disimpulkan bahwa cefixime adalah obat yang paling cost efektif. Untuk terapi pengobatan pasien diare rawat inap di rumah sakit X. Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полостей. Baik, selanjutnya dengan judul jurnal analisis efektivitas biaya pada pasien anak dengan tifoid di rumah sakit Bayangkara Manado. Demam tifoid merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Salmonella typhi yang menginfeksi saluran pencernaan sehingga mengakibatkan peradangan pada bagian usus halus dan tumit usus. Angka kejadian demam tifoid diperkirakan ada sekitar 17 juta kasus demam tifoid di dunia dan 600.000 diantaranya mengalami kematian. Sebanyak 91% kasus demam tifoid menyerang penduduk Indonesia yang berusia 6-11 tahun. Menurut Profil Kesehatan Indonesia, demam tifoid menempati urutan ketiga dari 10 penyakit terbanyak pasien rawat inap di rumah sakit, yaitu sebanyak 41.021 kasus, yang meninggal 274 orang. Terapi antibiotik merupakan pengobatan yang paling banyak digunakan terkait dengan banyak kejadian infeksi bakteri yang diderita oleh banyak orang. Baik, di sini apakah judul yang diambil sesuai dengan latar belakangnya? Ia sesuai, karena pada latar belakang penelitian ini membahas tentang analisis farmakoekonomi yang berupa cost effectiveness analysis CEA atau analisis efektivitas biaya. CEA merupakan metode evaluasi ekonomi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam memilih alternatif terbaik. Dengan rancangan pengambilan data rekam medik pasien anak dengan tifoid di RS Bayangkara Manado. Bentuk penelitian, penetapan populasi dan atau sampling. Pertama, bentuk penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif, pengambilan data secara retrospektif. Yang kedua, penetapan populasi pada penelitian ini yaitu semua pasien demam tifoid anak yang dirawat inap menggunakan antibiotik cefotaxime atau ceftriaxone. Yang ketiga, sampel pada penelitian ini yaitu pasien rawat inap didiagnosa terserang demam tifoid di Rumah Sakit Bayangkara Manado. Sampel harus memenuhi kriteria. Kemudian karakteristik subjek penelitian. Yang pertama, pasien anak berumur 0-5 tahun dan pasien anak umur 6-11 tahun. Yang kedua, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Alternatif yang dibandingkan dari jurnal yang kami dapatkan yaitu pasien demam tifoid yang menggunakan terapi antibiotik cefotaxime dan antibiotik ceftriaxone.
Selanjutnya, parameter yang didapatkan berdasarkan hasil outcome dari jurnal yang kami dapatkan yaitu jika pasien anak demam tifoid yang awalnya dari pengobatan antibiotik cefotaxime akan berpindah ke pengobatan ceftriaxone, maka diperlukannya menambahkan biaya sebesar nilai ICER. Nilai ICER itu rasio perbandingan biaya antara dua obat. Dari jurnal yang kami dapatkan, nilai ICER itu sejumlah Rp340.528. Nah, maka dari itu, antibiotik ceftriaxone ini lebih efektif dari segi manfaat dan biaya. От меня не возвращайся сюда, возвращайся сюда. Тут всё погасло, это не... Baik, selanjutnya dengan judul jurnal Analisis Efektivitas Biaya Injeksi Simping Endrographolis Sulfonat untuk pengobatan komunitas dewasa acute pneumonia. Apakah judul yang diambil sesuai dengan latar belakang? Iya, judul yang diambil telah sesuai dengan latar belakang di mana ditunjukkan bahwa persentase pasien CAP laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Sebagian besar pasien berusia lebih dari 60 tahun sebagaimana untuk mewakili komunitas dewasa di judul. Selain itu, CAP telah menyebabkan beban ekonomi yang berat pada pasien dan sistem keperawatan kesehatan di seluruh dunia. Dan ini menjadi alasan dalam pemakaian judul untuk analisis biaya. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. Bagaimana penetapan populasi atau sampling? Di jurnal ini bentuk penelitian studi prospektif, yaitu untuk membandingkan biaya dan hasil pengobatan konvensional yang dikombinasi dengan injeksi simping dan pengobatan konvensional untuk pasien rawat inap yang didiagnosis sebagai pneumonia yang didapat dari komunitas dewasa. Yang selanjutnya ialah karakteristik penelitian, yang dimana pada penelitian ini memiliki 3 aspek karakteristik. Yang pertama ialah demografi sosial, yang kedua ialah informasi sebelum perawatan, yang ketiga ialah kondisi perawatan, yang dimana termasuk oleh usia, kemudian jenis kelamin, ICU, CRP, jumlah komorbid, jumlah sel darah putih. В мире не осталось искренних чувств, я теперь иду и тут каждую боюсь. Ты мне говоришь люблю. Penelitian ini dilihat dari lama perawatan rawat inap dengan parameter efektivitas yang dilihat dari LOS, yang dimana LOS adalah length of stay, dan kemudian dilihat dari LOSAR, yang dimana LOSAR itu adalah length of stay antibiotic relate, dan jumlah leukosit. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось искренних чувств, я теперь иду и тут каждую боюсь. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей.
деньги, бери мои деньги. Я тебя не